Hai, apa kabar? Udah episode 2 aja ya. Sebelumnya yang belum kenal aku, kita kenalan dulu yuk. Oke, nama aku Radita Ayuning Tias. Biasanya dipanggil Ayu sih, tapi terserah kalian juga mau manggil aku apa aja. Dan di episode kali ini, episode kedua berarti ya, aku akan bahas tentang perselingkuhan. Kayaknya udah gak asing deh denger kata tentang perselingkuhan. Jadi yang perlu kalian tahu nih ya, beberapa orang di hidup kita, mau itu teman kita atau kenalan, pasti pernah yang namanya ngalamin diselingkuhin. Walaupun gak semua orang sih ya, mau itu laki-laki ataupun perempuan, selingkuh itu tidak mengenal gender. Jadi yang perlu kalian tahu nih ya, beberapa orang di hidup kita, mau itu teman kita atau kenalan, pasti beberapa pernah mengalami yang namanya diselingkuhin. Mau itu laki-laki ataupun perempuan, balik lagi nih ya, selingkuh tuh gak mengenal yang namanya gender loh. Karena semua itu bisa terjadi. Perselingkuhan itu sendiri atau yang disebut juga infidelity dalam jurnal Infidelity from Psychiatric Perception adalah di mana pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan itu menurut Pittman 1989. Selain itu, pada beberapa literatur, perselingkuhan memiliki sinonim antara lain kecurangan, perzinahan atau adultery saat menikah, bisa juga disebut tidak setia. Dan aku mau kasih tahu nih kalau selingkuh itu ada yang namanya selingkuh emosional dan selingkuh fisik. Nah, perselingkuhan emosional sendiri bentuk dari kecurangan yang terjadi melalui perasaan atau pikiran. Contohnya nih ya, aku ada cerita nih. Aku punya temen aku ini pacaran lah ya, sebut aja si cewek ini bernama Bunga dan cowoknya bernama Jojo. Dan udah dibilang lama sih sebenarnya mereka pacaran, ya bisa 2 tahunan lah ya. Nah, si Bunga ini dan Jojo ini suka banget nih main game. Dan gamenya ini namanya PUBG. Siapa sih yang gak kenal PUBG ya kan? Dan ternyata si Jojo ini suka main sama perempuan lain di game PUBG ini. Sebenarnya Bunga tuh gak masalah, cuman si Jojo ini main sama perempuan lainnya tuh udah sampai di titik tukeran sosmed. Nah, perempuan ini ya, perempuan di balik Bunga dan Jojo ini ada namanya, kita sebut aja Ani lah ya. Ternyata mereka lebih sering berinteraksi lagi, terutama di WhatsApp. Awalnya cuman ngajakin main game doang, taunya ke depannya chattingannya pakai sayang. Ternyata dari situ baru sadar nih si Bunga ini kalau ada sesuatu di antara mereka. Bunga bertanya nih ke Jojo, kok pakai sayang-sayang chatnya? Nah, si Jojo malah marah. Katanya, ya emang kenapa? Kan cuma temen gak lebih. Tapi marahnya Jojo tuh berlebihan gitu sampai ngebentak. Dan akhirnya ada momen dimana Jojo ini nyatain perasaannya ke si Ani. Dari situ Bunga tahu chat mereka. Bunga sakit hati dong. Dan lalu Bunga nanya lah ke Ani. Si Ani ini malah marah juga ke Bunga. Dan Ani bilang, ya emang cowoknya udah gak mau sama lo, dan maunya sama gue, kan lo yang ngemis. Aduh, gimana nih menurut kalian nih? Kalau menurut aku ya, itu tuh gak logis banget gak sih? Kayak yang menyelingkuhi malah lebih marah daripada yang diselingkuhi. Kalau kalian nih ya, kalau kalian ada di posisi Bunga, kalian bakal gimana tuh? Nah, Bunga yang korban, tapi si Jojo dan Ani yang marah. Kalau aku ya jadi temennya Bunga, aku sih pasti kayak udah ngedefend banget sih si Bunga. Dan aku pasti bakal bilang ke Bunga untuk gak usah sama orang yang memang udah gak mau sama kita. Ya daripada kamu yang diselingkuhin, mending lepasin aja. Kalau aku sih
Aku bakal bilang gitu ke Bunga. Nah, di era sekarang nih banyak orang yang selingkuh secara emosional kayak contoh tadi. Tapi ya mereka nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya bentuk salah satu dari kecurangan juga. Mungkin mereka berpikir karena tidak ada kontak fisik, maka ya udahlah yang kayak gitu nggak dianggap selingkuh. Bisa jadi dianggapnya temen, bisa jadi juga dianggapnya iya kan cuman sahabatan. Atau mungkin juga nih bisa jadi dianggapnya aku kan cuman kakak adean. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Oke, dan lanjut untuk selingkuh fisik sendiri kita udah tahu kali ya. Dan selingkuh fisik itu ya pada saat kalian bertemu sama seseorang, misalkan secara diam-diam gitu di balik pasangan kalian gitu loh. Nanti kalian bertemu sama orang ini kayak pegangan tangan lah, kalian rangkul-rangkulan lah, ya kayak mesra-mesraan. Atau mungkin bisa lebih parahnya ya sampai berhubungan intim kali ya gitu. Nah, terus gimana nih bagi kalian yang diselingkuhi? Kalau menurut aku ya kayak tadi, coba untuk ngelepasin diri dari orang itu yang pernah menyelingkuhi kalian. Dan jangan lupa membuat batasan juga pada diri kita sendiri. Jadi kedepannya kita tahu nih mau mendapatkan pasangan seperti apa untuk kita sendiri. Gimana nih menurut kalian? Kalau kalian sendiri memaafkan gak sih kalau kalian itu diselingkuhi? Pasti banyak yang bilang ya enggak lah, atau gila loh gue kan sakit banget gitu. Aku paham loh, aku paham banget gitu loh. Tapi ada tapinya ya, memaafkan pun memang tidak mudah. Tapi di sini aku mau menekankan kalau lebih baik memaafkan diri kita sendiri yang memang pernah disakitin, diselingkuhin gitu loh. Walaupun kita belum bisa memaafkan orang yang menyelingkuhi kita gitu loh. Karena kalau kita memaafkan diri sendiri, kita tuh akan lebih merasa berharga setelah oh ya udah aku maafin, oh ya udah aku terima, walaupun memang itu sakit banget gitu loh. Apalagi setelah diselingkuhin pasti kalian ngerasa gue kurang apa sih, emang gue nggak berharga ya. Tapi tenang kok guys, itu bukan ada kesalahan di kalian, percaya deh. Jadi makanya lebih baik kita memaafkan diri kita sendiri dulu. Kita menerima kalau memang kita sesakit itu. Tapi nanti setelah itu, setelah kita bisa berdamai, kita akan mendapatkan diri kita yang jauh lebih baik. Dan mungkin bonusnya adalah pasangan yang jauh lebih baik lagi gitu. Oke, sebelumnya aku mohon maaf banget untuk podcast kali ini. Suaraku mungkin agak sedikit beda karena aku abis gak enak badan. Makasih yang udah mau dengerin. Dan BTW cerita di atas ini cerita real. Aku dapat support dari teman aku namanya Reina Sandra. Terima kasih Reina. Sekian dari aku Ayu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.